Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Aurelia Jonita Jebarut. Saya dari kelas 10K. Pada tugas keterampilan bahasa Indonesia kali ini, saya akan membahas mengenai materi yaitu materi teks biografi. Dan tokoh yang saya pilih adalah Raden Ajeng Kartini. Sinopsis. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, Kartini taat pada adat istiadat yang berlaku. Setelah lulus sekolah dasar, Kartini tidak diizinkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi oleh orang tuanya. Zamannya, wanita belum memiliki kebebasan untuk menempuh pendidikan. Kartini pun dipingit dan menunggu untuk dinikahkan dengan pilihan orang tuanya. Namun, Kartini tidak menyerah. Ia tetap rajin membaca dan menulis surat kepada teman-temannya di Belanda. Kartini bahkan menulis surat kepada MR.JH Abendanon memohon beasiswa untuk belajar di Belanda. Kartini mendapatkan beasiswa tersebut. Namun, sayangnya ia harus menikah dengan Raden Adipati Joyoningrat sebelum sempat memanfaatkannya. Setelah menikah, Kartini ikut suaminya ke Rembang. Beruntungnya, suaminya sangat mendukung keinginan Kartini. Ia pun diberi kebebasan dan dukungan untuk mendirikan sekolah wanita di Rembang. Meskipun terkenal, Kartini tetap rendah hati dan tidak membeda-bedakan orang. Pada usia 25 tahun, Kartini meninggal dunia pada 7 September 1904 dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Berkaitan kegigihan Kartini, didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912. Pada era Kartini, akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, wanita-wanita negeri ini belum memperoleh kebebasan dalam berbagai aspek. Kartini tidak hanya menjadi seorang tokoh emansipasi wanita yang mengangkat derajat kaum wanita Indonesia, namun ia juga seorang tokoh nasional. Struktur teks biografi. 1. Orientasi. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1979 di kota Jepara, Jawa Tengah. Dia merupakan seorang anak bangsawan yang masih sangat taat pada adat istiadat yang berlaku. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, ia tidak diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi oleh orang tuanya. Ia pun dipingit sambil menunggu waktu untuk dinikahkan dengan lelaki pilihan orang tuanya. Kartini kecil yang mengetahui hal itu pun sangat sedih dan kecewa. Untuk menghilangkan kesedihannya, ia kerap mengumpulkan buku-buku pelajaran dan buku ilmu pengetahuan lainnya untuk dibaca di taman rumahnya. Akhirnya, membaca menjadi kegemaran Kartini hingga remaja. Semua buku hingga surat kabar pun dibaca olehnya. Jika ada kesulitan dalam memahami isi buku-buku ataupun surat kabar yang dibaca, ia selalu menanyakannya kepada sang ayah. Buku-buku inilah menjadi jendela ketertarikan Kartini pada kemajuan berpikir wanita Belanda. Sejak saat itu, ia ingin sekali bisa mengajukan wanita Indonesia. Ia pun memiliki pemikiran bahwasannya wanita tidak harus hanya berada di dapur saja, melainkan juga harus memiliki ilmu. Untuk mewujudkan mimpinya, ia mulai mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajar menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Yang kedua, peristiwa penting. Di tengah kesibukannya, ia juga tak pernah berhenti membaca dan menulis surat kepada teman-temannya yang berada di negeri Belanda.
Salah satunya, ia juga menulis surat kepada Imr JH Abendanon dan memohon agar diberikan beasiswa untuk belajar di negeri Belanda. Ia pun mendapat beasiswa yang diinginkan, namun sayangnya beasiswa tersebut tidak sempat dimanfaatkan. Kartini harus dinikahkan oleh orang tuanya dengan Raden Adipati Joyoningrat. Setelah menikah, ia pun ikut dengan suaminya ke daerah Rembang. Beruntungnya, sang suami sangat mengerti keinginan Kartini. Ia pun diberikan kebebasan dan didukung penuh untuk mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang. Ketenaran Kartini tidak membuatnya menjadi sombong. Ia tetap santun, menghormati keluarga dan siapapun. Ia pun tidak pernah membedakan antara orang miskin dan orang kaya. Pada usia 25 tahun, tepatnya tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal dunia. Kartini dimakamkan di Desa Buluh, Kecamatan Buluh, Rembang. Berkat kegigihan Kartini, didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912. Kemudian, sekolah wanita juga didirikan di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yang ketiga, reorientasi. Pada era Kartini, akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, wanita-wanita negeri ini belum memperoleh kebebasan dalam berbagai aspek. Kartini tidak hanya menjadi seorang tokoh emansipasi wanita yang mengangkat derajat kaum wanita Indonesia, namun ia juga seorang tokoh nasional. Dengan ide dan gagasan pembaruannya tersebut, Kartini telah berjuang untuk kepentingan bangsanya. Cara pikirnya sudah dalam lingkup nasional. Dengan keberanian dan pengorbanan tulus, Kartini mampu mengunggah kaumnya dari belenggu diskriminasi. Hal yang dapat diteladani dari tokoh yang pertama ialah semangat belajar dan menuntut ilmu, meskipun Kartini tidak diizinkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, keberanian dan kegigihan Kartini tidak menyerah dengan keterbatasan yang ia hadapi sebagai seorang wanita pada zamannya. Ia tetap berusaha memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Yang ketiga, kepedulian sosial dengan mendirikan sekolah wanita. Yang keempat, kerendahan hati dan tidak membeda-bedakan orang. Yang kelima, pengabdian dan perjuangan untuk mengajukan pendidikan kaum wanita. Terdapat 5 kata serapan dari teks biografi tersebut. Yang pertama adalah kata adat. Kata adat ini berasal dari bahasa Arab, adah, yang berarti kebiasaan. Yang kedua, kata pingit. Kata pingit berasal dari bahasa Jawa, pinangket, yang berarti dikurung. Yang ketiga, beasiswa. Kata beasiswa ini berasal dari bahasa Belanda, beurs, yang berarti bantuan keuangan untuk pendidikan. Yang keempat, kata adipati. Kata adipati ini berasal dari bahasa Sanskerta, adipati, yang berarti penguasa tertinggi. Yang kelima, rendah hati. Kata rendah hati ini berasal dari bahasa Sanskerta, nica atau rendah, dan hirdayah atau hati.